Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 melalui channel YouTube Sudut Dakwah Islam, channel yang fokus pada kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan. Kali ini kita akan membahas bab ketiga dengan topik pengurusan jenazah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bahasan topik pengurusan jenazah, sehingga kita semua diberikan kemudahan dalam hal pemahamannya, dan yang terpenting juga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari bab ini adalah yang pertama, agar siswa mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam hal mengurus jenazah. Kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang tata cara mengurusi jenazah menurut hukum Islam. Ketiga, setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Dan yang kelima, siswa diharapkan mampu mempraktekkan mengurus jenazah, takziah, dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Tahapan-tahapan dalam pengurusan jenazah, kita tahu bahwa mengurusi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban yang Allah berikan kepada sekelompok masyarakat muslim. Dan apabila telah ada yang melaksanakannya, maka yang lainnya gugur dari kewajiban tersebut. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam hal pengurusan jenazah. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, memandikan. Setelah memandikan, mengkafankan atau membungkusnya dengan kain kafan. Setelah mengkafankan, yang ketiga, menyolatkan. Setelah menyolatkan, baru yang keempat, yang terakhir adalah menguburkan. Kita coba lihat satu persatu dari 4 tahapan dalam hal pengurusan jenazah tersebut. Kita pelajari tentang tata cara pelaksanaannya. Pertama adalah memandikan jenazah, yaitu dengan cara jenazah diletakkan di tempat yang tertutup. Kedua, tutupi tubuh jenazah dengan kain sehingga menutupi auratnya. Yang ketiga, bersihkan tubuh jenazah dari sisa-sisa kotoran. Yang keempat, mandikan jenazah dengan minimal 3 kali siraman. Dan yang kelima, jenazah diwudukan. Kedua, mengkafankan jenazah. Cara untuk mengkafankan jenazah atau membungkus jenazah dengan kain kafan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain pembungkus atau kain kafan. Keempat, jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan dengan 5 lapis. 5.
membungkus dengan lembar kain terakhir lalu digulungkan ke dalam. Dan yang keenam, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Solat jenazah berbeda dengan solat fardu 5 waktu tentang tata cara pelaksanaannya, terutama dalam hal gerakan-gerakannya, karena dalam solat jenazah tidak menggunakan ruku ataupun sujud. Tetapi sholat jenazah dilakukan hanya dengan cara berdiri dengan melakukan 4 takbir. Yang rukunya terdiri dari 1. Membaca niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. Kecuali bila ada uzur, tidak mampu untuk berdiri, boleh dengan cara duduk atau berbaring. 3. Melakukan 4 kali takbir, sehingga tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama, membaca Quran surat Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua, membaca salawat Nabi. 6. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Dan yang ketujuh, mengucapkan salam setelah takbir keempat. Adapun menguburkan jenazah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Dianjurkan segera menguburkan jenazahnya. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyegerakan dikuburkannya jenazah. Kalau jenazah itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, agar dia cepat untuk mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang-orang yang meninggal itu adalah mereka orang-orang yang buruk, orang-orang yang ahli maksiat, maka agar yang hidup segera terhindar dari kemudaratan perbuatan jeleknya itu. 2. Memperdalam liang kubur agar bau jenazah tidak tercium keluar. 3. Memakai liang lahat cukup seukuran tubuh jenazah. 4. Jenazah dimiringkan di atas lambung kanan tepat di liang lahat dan menghadap kiblat. 5. Muka dan ujung kaki jenazah dikenakan tanah. Kain kafan penutup muka dan kaki dibuka. Tali ikatan dilepas. 5. Menutup tiang lahat dengan papan atau kayu dan tanah. 6. Liang kubur ditimbun dengan tanah dan dipadatkan. Dan yang ketujuh, berdoa dan memohonkan ampunan untuk jenazah. Takziah dan ziarah kubur. Takziah adalah mendatangi prosesi perawatan jenazah. Takziah bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga orang yang bertakziah bertujuan agar keluarga yang mendapat musibah, keluarga yang baru saja ditinggalkan pergi oleh anggota keluarganya, dapat terhibur dari orang-orang yang melakukan takziah. Karena itu adab bertakziah hendaknya diperhatikan. Di antaranya yang pertama, dia mendoakan jenazah agar jenazah dosanya diampuni, amalnya diterima, kelak dilapangkan dalam kuburnya, dan matinya dalam mati husnul khotimah, dan kelak nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya orang yang bertakziah menghindari pembicaraan yang tidak penting. Ketiga, menghindari pembicaraan yang menyakiti hati keluarga jenazah. Seperti contoh, mungkin membicarakan tentang aib jenazah selama hidupnya. Orang yang bertakziah jangan sampai menyakiti hati keluarganya dengan cara menceritakan aib yang ada pada jenazah. Yang kemudian yang keempat, dianjurkan untuk ikut mensolatkan dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Ziarah kubur. Umat Islam dianjurkan untuk ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur yang utama adalah untuk mengingatkan akan kematian. Dan ziarah kubur ini akan banyak manfaatnya buat orang yang melakukan ziarah kubur. Atau banyak hikmah yang didapat. Di antara hikmah dari ziarah kubur adalah, pertama, dia akan mengingat kepada kematian. Kedua, terdorong untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan meningkatkan amal soleh. Kemudian yang ketiga, terdorong untuk meninggalkan amal buruk yang mungkin selama hidup dia sering lakukan. Yang keempat, teringat bahwa Allah lah segala penguasa alam ini, termasuk kehidupan dan kematian manusia.
Demikianlah penjelasan terkait dengan bab mengurusi jenazah yang mudah-mudahan tentunya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan bukan hanya sekedar dipahami, tapi yang terpenting adalah mampu diimplementasikan dalam hidup kesehariannya, sehingga ketika mungkin suatu saat nanti ada dari anggota keluarga kita yang meninggal dunia, ada dari sahabat kita, atau dari tetangga kita meninggal dunia, dan kita terlibat di dalamnya untuk mengurusi jenazah tersebut, paling tidak kita bisa ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban kifayah yang Allah berikan kepada masyarakat muslim yang masih hidup ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.